Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mind and Brain Indonesia bersama saya Firman Ramdhani, psikolog. Oke, di video kali ini or di podcast kali ini sebenarnya nanti mungkin dia akan dimasukin ke berbagai media. Jadi ya bisa video, bisa podcast atau yang lainnya kali ya. Saya akan membahas mengenai ini spontan sebenarnya. Jadi tanpa skrip dan ini biasanya pakai skrip gitu, tapi ini enggak. Jadi ini tanpa skrip, memang kepikiran udah lama banget gitu ya. Dan apa namanya, kayaknya asiknya spontan gitu, gitu ya. Jadi ada satu term, satu kalimat yang menurut saya ini menarik banget. Dan beberapa kali kalau pernah ikut seminar yang saya bawain gitu, mungkin pernah dengar kalimat ini. If you label it, you limit it. Kalau kita label, kita akan membatasi sudut pandang kita. Gitu. Jadi awalnya kenapa bahas itu, kenapa menemu kalimat itu, lagi ngudek-ngudek YouTube, lagi ngudek-ngudek buku, saya lupa pokoknya, atau dari artikel dari jurnal atau apa gitu, lupa. Pokoknya tentang pendidikan waktu itu. Nah, ini menarik karena banyak orang, utamanya kalau dari pendidikan yang orang tua nih utamanya ya, ketika dapat hasil tes psikotes buat anaknya, misal anaknya punya inteligensi apa gitu ya, itu seakan-akan udah kita label. Awalnya dari situ tuh masuk itu, terus muncullah kalimat itu, if you label it, you limit it. Tuh, jadi ketika udah di label itu sudah seakan-akan terbatasilah inteligensi si anaknya hanya di situ gitu. Terlepas dari pro kontra tentang inteligensi ya, memang secara pola pikir emang itu betul sekali. Ketika kita punya label tertentu, kita punya belief system tertentu, baik lagi di belief system, punya mindset tertentu, kita akan terpaku sama itu. Kalau kita sudah melabel pasangan kita itu cuek, ya sudah, kita akan seakan-akan mata kita ini, pikiran kita ini, body sensory system kita ini seakan-akan tuh cuma nangkep ketika dia cuek. Ketika dia perhatian itu seakan-akan terabaikan begitu saja. If you label it, you limit it. Artinya ketika kita sudah label dia itu cuek, kita akan membatasi penilaian kita hanya sebatas di cueknya saja. Gitu. Ketika sebaliknya nih, biasanya kan cuek laki-laki ya. Sebaliknya, ketika si laki-laki sudah melabel si perempuannya, pacarnya atau istrinya ini bawel, cemburuan atau apa gitu ya, sudah, pandangan kita, perspektif kita akan terbatas di situ saja. Itu nantinya ketika istrinya atau pasangannya itu ngomel, tuh kan bener bawel emang nih, gue nggak bisa dibawelin gini. Padahal kalau dicek, paling bawel, ya ngomel mungkin ini udah yang baru yang pertama di bulan ini misalnya gitu ya. Dan secara statistik berkurang gitu dari awal nikah atau dari awal pacaran. Jadi yang itu yang nggak dilihat. Nah, ketika yang itu nggak dilihat, kan kadang-kadang orang yang jadi si perempuannya itu jadi frustrasi. Gue udah berusaha berubah tapi nggak dilihat gitu. Atau sebaliknya si laki-lakinya udah berusaha, karena dia dikritik cuek gitu ya, dia berusaha nih lebih romantis, lebih responsif gitu, nanya kabar duluan, buatin apa, beliin apa. Tapi karena si pasangan sudah punya label, si cowoknya ini atau suaminya ini cuek, ya sudah, itu yang akan dilihat. Sedangkan perilaku yang lainnya tidak dilihat. Sehingga nanti ketika suatu saat suaminya cuek gitu ya, si istri atau pacarnya gitu, kalau belum nikah, itu bilang, tuh kan kamu emang gak pernah peduli, gak pernah perhatian. Suami yang merasa atau si cowoknya yang merasa, gue udah berubah kok. Sebel akhirnya. Ya udahlah, mendingan gue diam aja, mendingan gue cuek aja. Gitu. Nah, jadi ini hati-hati betul, karena ketika kita sudah punya label tertentu, kita akan terfokus sama itu dan kita akan cenderung mengabaikan lainnya. Dan artinya kalau kita punya perilaku atau emosi yang
perilaku yang maladaptif atau emosi yang negatif gitu ya, dan kita sulit keluar dari situ, bisa jadi atau kemungkinan besar kita sedang punya label tertentu pada situasi itu, pada objek itu. Artinya, tugas kita adalah mencoba meluluhkan, bukan mengkaburkan, mencari kemungkinan label lain, mencari kemungkinan bahwa label kita ini nggak valid, nggak faktual. Mencoba mempertimbangkan kembali bahwa label kita ini sebenarnya sangat-sangat subjektif, tidak objektif. Mencari atau men-challenge bahwa label kita ini sudah usang, sudah nggak kekinian gitu, jadi perlu diperbaharui gitu. Disitulah effortnya, disitulah yang menyebabkan susah sekali kita keluar dari label ini. Kenapa? Karena memang susah. Karena memang apa ya istilahnya? Itu sudah berlangsung tahunan, bulanan gitu ya. Bahkan apa namanya? Yang cuma kita dengar sesekali aja itu udah jadi label. Gitu ya. Misalnya apa yang kita cuma dengar sesekali ya? APD misalnya, sekarang lagi musim COVID nih. APD langsung kebayang COVID misalnya. Mungkin kita cuma dengar baru belakangan ini aja APD, alat pelindung diri gitu ya, atau apalagi ya misalnya ya pandemik gitu ya. Ini kan baru, mungkin orang-orang baru dengarnya belakangan ini aja, tapi udah muncul tuh label terkait, label itu artinya asosiasi ya, terkait kata itu. Bayangkan yang kaitannya sama karakter kita, yang kaitannya sama personality kita, yang kaitan sama gimana kita berelasi sama orang lain. Itu kan sudah dibentuk mungkin dari awal kita lahir, ketika kita diasuh sama kedua orang tua kita, sama caregiver kita, gitu. Karena ingat, apa namanya, kita tuh belajar sangat-sangat kompleks ya. Kayak ada satu penelitian di dulu nih ya, Little Albert namanya. Boleh dicek di YouTube, namanya Little Albert. Jadi anak kecil tuh dibuat asosiasi antara, awalnya kalau nggak salah kelinci deh, kelinci dideketin sama si anak terus dikasih gong. Anak ini masih bayi, baru bisa duduk, sehingga awalnya dia biasa saja sama kelincinya, sehingga terkondisikan, conditioning gitu ya. Akhirnya dia jadi nggak nyaman sama si kelinci, karena setiap ada kelinci ada suara gong, setiap ada kelinci ada suara gong gitu. Akhirnya dia nggak nyaman ketika ada kelinci, berikutnya dia nangis. Dan ternyata skema tentang ini, ketakutan dia terhadap kelinci, nggak berhenti sampai di situ. Ini berkembang ketika dia ketemu binatang lain yang warnanya mirip. Berkembang pada benda lain yang bentuk karakteristiknya mirip, yang berbulu, misalnya kelincinya putih, berbulu dan warna putih gitu. Bantal kayak, jenggot putih kayak, apa kayak gitu. Jadi takut dia. Topeng yang ada bulu-bulu putihnya gitu. Jadi takut. Skema itu berkembang. Jadi belajar tuh nggak selinier dan sesimpel itu. Belajar itu begitu kompleks. Kita terbentuklah asosiasi di situ dan sebuah skema. Gitu. Jadi nggak cuma takut sama kelinci, dia takut sama hal yang relate sama itu. Jadi ketika kita belajar berkembang, dibesarkan dengan lingkungan yang, kalau kata zaman sekarang tuh toksik gitu ya, orang tua nggak responsif secara emosional, atau mungkin orang tua yang nggak ada tapi mungkin pengasuhnya nggak responsif secara emosional, itu ya sudah, kita akan mengembangkan skema relationship kita sama orang lain, sama lingkungan, kurang lebih ya sejelek itu, nggak adaptif itu, se-emosional itu gitu. Seperti si Little Albert yang cuma sekedar dari kelinci, dia berkembang ke berbagai aspek yang relate sama itu. Kan kalau kita bayangkan logika sederhana, ketika si anak ini dibesarkan sama orang tuanya di awal-awal kehidupannya, dia kan mengembangkan skema juga tentang dunia dari orang tuanya dong. Gitu. Dia mengembangkan bahwa manusia di luar sana tuh kan kayak beginilah kurang lebih. Gitu. Akhirnya muncullah, kalau bahasanya mungkin bisa dibilang core belief kali ya, kalau dari CBT. Jadi udah muncul nih, dan apalagi kalau misalnya itu kita bilang itu dipelajari dari kecil,
Itu luar biasa otomatiknya, luar biasa kuatnya labelnya. Mungkin udah ngeleket kayak pakai lem Korea gitu ya, udah mungkin nggak bisa buat dilepas tuh mungkin susah banget gitu. Kuat banget kayak botol apa ya, botol apa yang agak keras, botol 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 kecap atau botol apa gitu ya, yang perlu dibantu sama orang yang lain gitu ya untuk membukanya. Itu logika sederhana tapi menurut saya menarik banget nih buat kita bahas. Jadi bagi saya proses perubahan diri itu nggak cuma sekedar dari belajar psikoterapi, belajar skills buat coping stres, tapi jauh dari, lebih dalam dari itu. Yaitu bagaimana secara teoritis, secara nalar, ini make sense buat kita, jadi way of life, way of thinking, sehingga kita bisa pakai tuh lebih dalam secara filosofis. Jadi nggak cuma sekedar teori, oh ini maksudnya CBT, oh nggak. Tapi kita perlu tahu juga makna-makna kaitannya dengan kehidupan praktis kita gitu, dengan masyarakat dan lain-lain gitu ya. Gitu, jadi ingat, if you label it, you limit it. Ini berlaku di semua kehidupan kita. Dari mulai kita berinteraksi sama pasangan kita berinteraksi sama anak-anak kita berinteraksi sama kerjaan kita berinteraksi sama pandemik ini. Ketika kita melabel bahwa pandemik ini saya akan kena virus, itu kan label kita. Ya sudah, kita akan terfokus sama situ. Dan ingat, kalau misalnya kita ketemu orang gitu ya, kita perlu paham betul kenapa orang itu susah untuk berubah. Karena memang tadi ya, ketika dia sudah punya label ya dia pasti akan terpreokupasi sama label itu, dan dia akan pegang label itu seakan-akan yang lain tuh nggak ada artinya. Gitu. Kenapa? Karena pandangan dia, perspektifnya sudah terlimit oleh labelnya dia sendiri. Dan kemampuan untuk men-challenge label itu, mengubah label itu, mereview label itu lagi, itu butuh kemampuan kognisi yang tingkat tinggi. Itu butuh kemampuan berpikir, butuh kemampuan otak eksekutif kita, butuh kemampuan prefrontal cortex kita, yang sebagaimana kalau kita di perusahaan ya, kita ikut tuh pelatihan creative thinking, pelatihan critical thinking, pelatihan apalagi sih yang ada thinking-thinkingnya gitu. Sebenarnya ketika kita pengen kontrol emosi, kenapa enggak kalau kita belajar juga sama yang mereka lebih belajar, yang lebih profesional gitu, sama psikolog utamanya, belajar executive thinking to control your emotion, to control your behavior gitu. Oke. Sekian dari saya. Nanti kita sambung lagi di rekaman berikutnya, di video berikutnya, di IGTV berikutnya. Kalau ada komen, ada saran, ada kritik, ada masukan, silakan mangga tuh disampaikan melalui WhatsApp. Kalau tahu WhatsApp kita ada beberapa di poster, itu ada WhatsAppnya Mind and Brain. Di DM juga bisa, di komen di YouTube bisa juga, di Facebook bisa, atau kalau di podcast sih nggak bisa ya, atau di email mindandbrainindonesia@gmail.com, atau di website kita di www.mindandbrain.id. Terima kasih, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya, semoga bermanfaat dan jadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.